Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abai wa ummahat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di hari Ahad bertepatan dengan tanggal 20 ya. 20 Zulhijjah 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pulang dari hajinya mereka mendapat gelar mabrur dan mabrurah, dan mudah-mudahan mendapatkan ganjaran ataupun pahala sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, bahwa haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sebagai rangkaian kajian tazkiyatun nafs, dan yang akan kita bahas adalah tentang hati sebagaimana mungkin sudah diinformasikan. Hati di dalam Al-Quran itu ada beberapa. Sering kita dengar kalimat sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sering juga kita dengar fuad, wala taqfu ma laisa laka minal ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Atau juga sering kita dengar, yang paling sering itu adalah qalbun atau jamaknya qulub. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kira-kira hati itu ada di mana? Coba menurut bapak-bapak, ibu-ibu. Di dada. Orang kalau apa namanya tuh, ketika sakit hati suka gini, aduh, nyeri hati, cina gitu, sambil menekan dadanya, gitu. Apakah di sanalah itu hati? Secara fisik ataupun dunia kedokteran, bahwa hati itu salah satu organ tubuh yang mana letaknya itu berada di bawah, di dalam rusuk dada ya,
sebelah kanan di atas perut. Jadi di sana kita akan dapati hati, atau orang menyebutnya dengan apa? Liver, gitu. Dan tentu keberadaan hati atau liver tadi secara ilmu kedokteran memiliki fungsi manfaat keberadaan hati itu. Kita kalau banyak minum obat, itu diantaranya salah satu fungsi dari hati itu menyaringnya itu, gitu. Kemudian kita untuk menetralisir sehingga keempedu itu juga dari jadi tugas ataupun fungsi hati ini banyak sekali, gitu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, itu secara secara fisik gitu. Orang menyebutnya hati itu di sana, gitu. Akan tetapi keberadaan hati secara menurut Islam, gitu ya. Terkadang orang ketika memikirkan sesuatu atau menginstruksikan sesuatu, apakah itu dari pikiran kita atau dari hati kita? Coba, kita mau melakukan sesuatu, itu dari pikiran kita atau hati kita? Hati kita, dua-duanya. Ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran tadi, dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kalian mengikuti apa yang tidak kamu kuasai, tidak kamu ketahui. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan hati. Di sini dimaknai dengan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi pendengaran, penglihatan, hati, itu semua akan dipinta pertanggungjawaban. Kemudian tadi secara fisik hati yang ada di dalam dada ini, yang kita suka pegang gitu ya, itu memiliki peranan penting fungsi. Di antaranya untuk menghancurkan sel darah merah. Kemudian juga bisa untuk membersihkan darah. Kemudian memproduksi protein. Jadi dari sanalah. Kemudian untuk metabolisme protein, juga untuk menyimpan nutrisi, ya. Jadi vitamin itu juga dari sana. Kemudian memproduksi cairan empedu. Empedu tuh kalau kemarin di hati kan suka ada tuh, kalau robek ataupun sobek jadi bikin pahit. Nah, gitu. Amperu. Nah, betul, ya. Kemudian juga untuk memproduksi kolesterol ataupun hormon. Nah, terkadang kita mood kita itu ternyata tergantung dari hati, gitu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, hati di dalam Islam itu sering digambarkan sebagai raja, ya. Raja yang mana memiliki kekuasaan untuk menggerakkan para prajuritnya, untuk menggerakkan semua anggotanya. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan tentang hati tersebut. Ala wa inna fil jasadi
ingatlah bahwasannya di dalam jasad mudghatan itu ada segumpal darah. Idza saluhat salahal jasadu kulluh, maka akan membuat, apabila baik si darah, segumpal darah tersebut, maka jasad yang lain pun akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila rusak si gumpalan darah tersebut, ya, fasada jasadu kulluh, maka jasad yang lain pun, anggota yang lain pun akan rusak. Ala wahyal qalb, ingatlah bahwa itu adalah hati. Nah, jadi ternyata semua yang kita gerakan dari tubuh kita itu ternyata yang menggerakkannya adalah hati. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian tadi ada istilah-istilah yang sering diartikan juga dengan hati. Pertama, ada istilah yang disebut dengan sodarun. Sodarun jamaknya adalah sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia. Nah, sudur itu adalah dada, ya. Jadi as-sadarun atau dada itu kalau secara makna diartikan sebagai dengan lapisan yang luar, lapisan pertama, lapisan luar gitu. Permukaan atau yang paling luar gitu, yang muncul, yang terlihat. Dan sodarun itu juga merupakan tempat bagi cahaya Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengikrarkan dari lisan kita, kemudian beramal dengan tubuh kita, serta mengimaninya sepenuh hati dengan hati, ya, maka di sana akan timbul nanti lahir dan batinnya. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan, afaman syarahallahu sadarahu lil Islam fahuwa ala nurihi min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya. Dalam surah Az-Zumar ayat 22 di sana. Kemudian juga pernah ditanya, waqalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu orang kampung gitu ya, orang pedalaman, berkata, "Qul lam tu'minu," katakanlah, "lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Jadi mereka berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah aslamna, kami telah tunduk, patuh, taat, menerima gitu. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi orang Badui ini mengatakan bahwa dia telah beriman, tetapi ternyata belum. Kalian itu baru aslamna. Karena nanti itu harus lebih masuk lagi gitu. Ini lapisan pertama dari hati, ya, yaitu sodarun. Kemudian berikutnya yang kedua adalah al-qalb, qalbun.
Jamannya kulub. Tingkatan yang kedua adalah al-qalb yang terletak di dalam sodr. Tadi lapisan luar, sodrun. Kemudian di dalamnya itu ada qalb. Contoh seperti sifat buta dan melihat bagi hati terdapat dalam al-qalb. Orang disebutkan melihat tetapi ternyata buta. Nah, itu maksudnya apa? Orang memiliki penglihatan tetapi ternyata buta. Nah, itu yang dimaksud buta itu adalah hatinya gitu. Dan al-qalb itu merupakan sumber pokok dari ilmu. Sumber, kalau dikatakan, kalau dalam sebuah kolam, si kolam itu harus ada sumber airnya. Nah, itulah al-qalb gitu. Dan di sanalah tempat cahaya, ya, cahaya iman. Kalau tadi sodar itu Islam, nah kalau qalb itu tempatnya iman yang memberikan keyakinan, ilmu dan juga niat. Nah, di sana kita sebelumnya sudah membahas tentang niat. Nah, di sana di qalb. Nah, dari hati, dari qalb tersebut nanti akan muncul ke permukaan, ke sodar tadi, ya. Jadi hubungannya antara sodar dengan qalb itu jadi kalau qalb itu adalah pokok asal, ya. Nah, kalau sodar itu cabangnya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati, alladzi fis sudur, yang mana adanya di dalam dada. Nah, gitu. Ikhwafillah rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, lapisan yang ketiga itu ada istilahnya fuad. Seperti ayat yang tadi disebutkan dengan fuad, tapi diartikan juga dengan hati. Nah, bagian yang ketiga ini yaitu fuad, ia merupakan sumber ma'rifat dan juga penglihatan, pengetahuan yang ada di dalam qalb. Jadi bersumbernya dari sana, dari fuad tadi. Jadi fuad ini sebagai tempat di mana ketika ilmu, ya, ilmu gaib, kita kan yakin pada yang gaib tuh, ya. Kemudian juga ma'rifat. Nah, di sanalah menyatu, sehingga meskipun gaib, ya, tidak terlihat secara kasat mata, akan tetapi bisa imani, bisa jelas, bisa terang, itu karena dilihatnya adalah oleh fuad, gitu. Sehingga di dalam Al-Quran sering kita dengar alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawnal jahim. Nah, di sana ada ilmu yakin. Jadi meskipun itu tidak gaib, tetapi diyakini dengan keilmuannya, sehingga yang gaib itu seolah-olah menjadi nyata. Kenapa? Karena dilihatnya oleh fuad, gitu. Jadi karena tadi bersatunya antara keyakinan kemudian juga makrifat, pengetahuan, gitu. Ada kata ainal yakin, pandangan yang nyata, jelas. Nah, itu di fuad. Keduanya antara qalb
kolbun, kemudian juga dengan fuad, itu orang juga kalau membaginya sering disebut juga dengan sebagai al-basar. Kita dengar ulul absar. Jadi dia memiliki pandangan, ya, pandangan. Ulil absar adalah orang yang mampu menjalankan fungsi ilmu, ya, pengetahuan, juga ilmu syariatnya, sekaligus pula mengaktifkan musyahadah, penampakannya. Jadi bisa dilihat dengan cahaya iman, gitu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah An-Najm ayat 12, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Berikutnya, ini merupakan inti dari hati. Yang keempat adalah al-lub. Kita sering dengar ulul albab. Albab itu jamannya al-lub. Ini merupakan makom inti atau yang utama. Ini mah intinya, ya, intisarinya al-lub itu puncak tertinggi dan tingkatan yang teraman di dalam hati. Diistilahkan sebagai kutub, ya, di mana segala pondasi agama dan segala cahaya spiritual bersarang di dalamnya, sehingga cahaya tersebut tidak akan sempurna dan lestari tanpa adanya kesalehan dari lub tersebut. Tempat terakhir al-lub ini, ya, merupakan yang utama, gitu, tingkatan yang utama. Kemudian nanti di sanalah tempat bagi cahaya tauhid dan cahaya keyakinan yang tunggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibagi hurufnya itu 3, ya, lub itu. Lam, yang sebagian ulama menafsirkan lamnya itu sebagai al-lutf, latif, ya, kelembutan. Kemudian yang keduanya adalah ba. Ba yang pertama ini diartikan sebagai albir. Albir fi bidayah, kebaikan. Kemudian ba yang keduanya adalah sebagai al-baqo. Baqo itu kekal, langgeng, gitu, keberkahan. Al-baqo bil barokah. Jadi kekal keberkahannya di sana. Cahaya yang ada di al-lub ini itu melainkan hanya datang nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tatkala memberikan hidayah kepada seseorang hamba, maka Allah menempatkan cahayanya itu di dalam lub, yang nanti lub ini akan bersinar, ya, menjadi cahaya tauhid, sehingga hambanya benar-benar lepas dari kesyirikan. Kemudian cahaya yang dari lub ini akan memancar, menembus ke lapisan yang sebelumnya, yaitu al-fuad, menjadi nur ma'rifat, jadi kenal, meskipun yang goib itu jadi kenal, jadi nyata, gitu. Sehingga orang yang memiliki ini, setelah nyata, orang tersebut nanti menjadi arif, memiliki sifat arif, bijaksana, gitu. Kemudian mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Setelah itu nanti cahaya itu tembus lagi ke hati, kemudian ke sudur, dan nanti berefeknya adalah ke
anggota tubuh, menggerakkan sehingga untuk kebaikan, sehingga untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Nah, inilah 4 komponen yang sering di dalam Al-Qur'an ataupun kata lub yang terakhir itu lubun, itu sering kita dengar ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian para ulama membagi keumumannya hati, ya, macam-macam hati itu menjadi 3. Pertama, al-qalbu hayyun. Jadi salim, qalbun salim. Artinya hati yang selamat, hati yang sehat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Hari di mana tidak ada manfaatnya, hartanya dan juga anak-anaknya. Illa, kecuali man atallah, kecuali orang yang atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang sehat, hidup yang selamat, bersih. Nah, itu qalbun salim. Qalbun salim, dia akan taatnya, ya, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, dia akan mengikuti Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala perintah ataupun ibadah dia akan lakukan. Maka tatkala ia tidak melakukannya, itu akan ada alarm. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka rajin ibadah, ataupun misalnya sholat aja, sudah waktunya sholat tapi masih kita melakukan aktivitas, itu kira-kira bagaimana rasanya? Resah, betul? Nggak enak. Ada sesuatu yang ini mah istilahnya apa? Ngeganjel. Gitu. Ini harus segera nih. Nggak enak. Meskipun ini acara menarik, kalau orang yang hatinya hidup, ya, itu pasti dia akan condongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, condongnya kepada ketaatan. Dia pasti nggak akan bisa nyaman meskipun acaranya ini gitu. Pasti orang misalnya hajatan nih, kadang kan hajatan suka offset, ya, lewat waktu. Wah, itu orang yang biasa ke masjid, biasa tepat waktu, aduh ini asa resah nggak enak gitu. Kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz gimana? Jadi dia kan harus dirias, ya, terutama yang pengantin perempuan. Itu sampai akhirnya harus lewat duhur, kemudian ya karena dandan dia kan lebar kan. Jadi akhirnya sampai 2:30 baru menunaikan sholat duhurnya. Ya syukurlah kita masih ada dalam waktu gitu. Nah, itu pasti nggak nyaman gitu, karena sudah panggilan hatinya gitu. Nah, jadi hati yang sehat itu pasti akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketaatan, pada ketakwaan. Dan tadi ketika sudah waktunya itu ada alarm pada dirinya. Hatinya tidak nyaman, perasaannya itu gelisah gitu. Karena apa? Karena tadi sudah waktunya untuk
menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, itulah hati yang sehat, hati yang hidup. Jadi dia akan senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah qalbun tadi salim ya. Maka berikutnya adalah qalbun mayyitun, hati yang mati. Hati yang mati seperti apa? Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Afara'aita, apakah engkau melihat, man ittakhadha ilahu hawa, orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Wa adallahu Allah, dan Allah akhirnya menyesatkannya. Ala ilmin, atas ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi, kemudian Allah tutup pendengarannya. Wa qalbihi, juga tutup hatinya. Wa ja'ala basarihi, kemudian dijadikan pada penglihatannya, basari gishawah, penutup, dikunci. Faman yahdihi, maka siapa yang Allah tunjukkan hidayah min ba'dillah, setelah Allah, afala tadhakkarun, apakah kalian mengambil pelajaran? Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, hati yang mati adalah hati yang tadi Allah kunci ya, sehingga pintu-pintu hidayah itu tidak bisa masuk. Dinasehatin mental, atau istilahnya asub di katuhu keluar di kenca gitu. Jadi tidak masuk. Kenapa? Karena tadi hatinya sudah Allah tutup, kunci. Di dalam surah Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sehingga mereka tetap tidak akan beriman, dikasih nasihat ataupun tidak akan. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ditutup tuh pendengarannya, penglihatannya, itu hatinya, sehingga mereka tidak beriman dan akhirnya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, siksaan yang besar. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, hati yang mati itu dia secara istilahnya hidup, tetapi hidupnya itu tadi melenceng, sehingga yang diikutinya, kalau yang tadi Allah, kalau ini yang diikutinya adalah hawa nafsunya. Jadi ia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Baik itu hawa nafsu itu kan kalau tidak diatur dengan syariat, bebas-bebas saja. Tidak mengenal halal haramnya, tidak mengenal aturannya. Artinya ia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena tadi dia mati ya, dan akhirnya yang diikutinya adalah nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka ia akan dituruti. Terus aja dikejar. Rata-rata kan nafsu itu adalah lebih ke duniawi. Terus aja dikejar. Ngejar harta. Tidak tahu ini hartanya halal haram, dilibas saja karena untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi dia melakukan apapun, yang penting terpuaskan hati.
Padahal hati itu, hawa nafsu itu tidak akan pernah puas. Jadi hawa nafsu itu ketika kita beri itu, maka justru akan lebih besar lagi. Diibaratkan hawa nafsu itu seperti api. Tatkala kita beri kayu, bukannya ini tapi malah menambah gejolaknya, menambah lagi keinginannya. Maka jangan heran kalau orang yang memiliki hawa nafsu yang tadi yang tidak bisa diatur gitu ya, itu akan terus menerus meminta gitu, dan tidak akan pernah selesai. Yang membatasinya adalah kematiannya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, sementara kalau orang-orang yang beriman itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan ia menahan nafsunya, dia mengendalikannya, maka tempat kembalinya adalah surga. Sebaliknya, orang yang wa athara hayatad dunya, tujuannya ataupun pandangannya hanya dunia saja, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah neraka jahim. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, hati yang mati ini kalau hanya Allah lah nanti. Apakah nanti Allah akan bulak-balikan hatinya? Itu hanya Allah. Makanya kan qalbun itu tadi secara arti itu bulak-balik ya. Qalaba yaqlubu qalban, artinya membulak-balik. Nah, makanya kita berdoa tatkala kita dalam keadaan Islam, tatkala kita dalam keadaan ketaatan, minta kepada Allah. Doa yang Rasulullah SAW ajarkan itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembulak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Gitu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga adalah hati yang marid. Marid itu apa? Sakit. Tadi hidup yang selamat, yang bersih, yang sehat. Kemudian hati yang mati. Nah, yang ketiga ini adalah hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakit tersebut, dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, hati yang sakit ini hati yang dia bisa sembuh dan juga bisa mati. Tadi tergantung dari ikhtiar sang pemilik hati, apakah dia mau sembuh ataupun dia bahkan bisa mati. Dan hati yang sakit ini biasanya timbul itu dikarenakan maksiat ataupun juga karena subhat. Subhat itu sesuatu yang belum jelas. Maka tatkala ia melakukannya, baik itu dari segi amalan ataupun dari segi makanan gitu ya, ia makan, nah itu akhirnya menimbulkan penyakit pada hati. Nanti akan timbul keraguan, nanti akan timbul masalah-masalah lain. Sering yang terjadi tentang penyakit hati itu adalah perasaan kita kepada orang lain. Kita merasa dengki ketika orang lain
bahagia, mendapatkan nikmat. Kita senang tatkala orang lain susah. Ya. Lihat tetangga yang biasanya senang tuh tetangga, dia cemberut. Tapi tatkala tetangganya itu menderita, dia senang. Kalau Agim suka menyebutnya senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Nah, inilah hati yang sakit, dan dia harus diobati kalau pengen sembuh. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, hati ini pun bisa tercemar. Kalau diistilahkan ini dengan racun. Nah, racun ini apa saja yang membuat hati yang tadinya sakit bisa nambah parah, atau juga nanti ada obatnya agar supaya sembuh hati tersebut. Nah, ada beberapa racun hati yang membuat dirinya bahkan nanti kalau parah-parahnya tadi jadi mati hati tersebut. Apa aja racunnya itu? Yang pertama yaitu banyak bicara. Banyak bicara itu ternyata membuat dosa. Ya, kemudian banyak dosa artinya nanti akan masuk neraka. Bahkan Rasulullah mengatakan banyak dari umatku ini yang menyebabkan ia masuk neraka itu karena 2 lubang. Jaupain, 2 lubang. Lubang pertama yaitu fam, mulut, dan yang kedua adalah farj, kemaluan, yang menyebabkan dia masuk neraka. Atau juga sabda Rasulullah, selamatnya seorang muslim itu karena lisannya dan juga tangannya. Jadi ternyata banyak bicara itu terkadang kan suka kaca letot gitunya. Bahkan penceramah juga kalau sering ini terkadang suka ya salah gitu. Dan itu sebuah kewajaran. Mungkin saya juga tatkala bicara mungkin kadang ada yang salah sebut ataupun salah kata gitu. Nah, ini. Dan tentu ketika Rasulullah pun mengatakan kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik, kalaupun gak bisa lebih baik diam. Itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berikutnya racun hati selain banyak bicara ternyata adalah banyak makan. Nah, ini. Banyak makan ternyata membuat hati itu jadi lemah. Membuat hati itu kalau ke kitanya kan jadi malas ya. Bawaannya tuh mun kenyang, nah itu bawaannya teh pengen tidur, kamerkaan komo kamarita pas ya kurban nyate segala macam, bumbunya segala macam gitu. Wah, dihuapkeun gitu. Nah, itu ternyata banyak makan itu membuat kita jadi malas, membuat kita ibadah pun jadi berkurang gitu ya, karena malasnya tadi gitu. Makanya kan sesuatu yang baik akan tetapi kalau berlebihan itu jadi buruk, tidak baik. Allah firmankan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum dan makanlah, tapi apa? Tong loba-loba teuing. Ya mau diukur sampai perutnya ini sama enggak dengan tarang misalnya. Tarang keras, ini juga keras, itu. Jadi ternyata banyak makan ini adalah salah satu racun yang membuat hati itu nanti bisa jadi sakit gitu. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, jadi usahakan
Nah, bisa nanti digantinya dengan saum. Ya, saum itu membuat kita jadi cerdas, ya, jadi lebih fokus berpikir, tapi bukan kelaparan ya. Beda antara saum dengan yang kelaparan. Kalau yang kelaparan bukan fokus, malah apa? Liur. Sholat aja, tapi kalau kelaparan khusyuk mal. Mual. Makanya kalau pas mau adzan, yuk makan dulu atau sholat dulu. Kalau sekiranya masih kuat ditahan, sholat. Tapi kalau sekiranya sholat itu tidak akan khusyuk karena mikirin makan, lebih baik makan. Itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, bentar lagi ya, sudah jam 6. Berikutnya yang menjadi racun itu, yaitu dengan banyaknya melihat, apalagi yang dilihatnya adalah yang haram. Apalagi kalau kita sering apa? Di medsos. Ya, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang justru banyak membuat mata kita teralihkan. Makanya kalau bisa ya, ketika baca Quran, jangan membaca Quran di HP. Kenapa? Loba godaan. Kerbaca tiba-tiba masuk ke notifikasi WA. Aduh, hayang aja. Jadi lebih baik tadi pakai mushaf aja. Tapi tergantung tiap orang ya. Kalau orangnya memang fokus dengan Al-Quran, ya dia akan tuntaskan dulu bacaannya. Tapi terkadang kan kadang kan setan mah gitu sambil nunggu lah gitu. Akhirnya gitu terganggu. Jadi banyak melihat, apalagi yang haram, itu ternyata menjadi racun hati. Karena nanti orang yang banyak maksiat dengan matanya, nanti otomatis akan susah untuk melihat Al-Quran. Jadi bawaannya teh males gitu. Mau baca Al-Quran teh males. Kenapa? Karena tadi seringnya kita melihat sesuatu yang tadi yang diharamkan. Karena tadi terutama di HP kita itu, jadi yang haram itu berseliweran. Kadang kita lagi nonton apa, tiba-tiba misalnya YouTube, tiba-tiba ada iklan gitu. Iklan kan gitu, banyaknya iklan itu cewek. Benar ya? Kenapa coba? Menarik. Karena di dalam Al-Quran juga kan gitu. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi jangan heran kalau iklan-iklan itu rata-rata dan banyak itu perempuan. Tujuannya apa? Untuk menarik. Gitu. Jadi luar biasa lah. Untuk itu jaga pandangan. Kata Rasulullah, aghadul lil basar, supaya menundukkan pandangan gitu. Dan bagi para suami, kalau keluar dan banyak melihat yang bening-bening, segera untuk datang ke istrinya gitu. Itu teh obat ya. Karena kalau terus-terusan kan gitu. Segera datangi istrinya gitu. Untuk istri mah mau gimana pun juga terserah gitu ya. Fa'tu min haitsu amarakumullah, datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan. Dari manapun silakan. Annasyi'tum, datangilah mereka, terserah kalian gitu. Berikutnya yang keempat, racun hati itu ternyata banyak bergaul dengan yang salah. Banyak pergaulan bagus, tapi harus bisa selektif. Karena kalau kita gaulnya dengan yang salah, meskipun awal-awal misalnya, tapi nanti bisa kabawakeun gitu. Gaul dengan seperti orang yang minyak wangi, nanti kebawa wanginya. Gaul dengan yang suka rokok, nanti kebawa bau rokoknya.
Ya terkadang saya juga gitu, banyak gaul dengan teman-teman, ngaji misalnya dengan teman-teman, tapi suka merokok. Pas pulang teh, nah bau, padahal ngarokok ente. Tapi nu ngarokok katanya biasa cenan, pakaian nama te bau. Tapi kita yang nggak biasa merokok, kemudian gaul dengan yang merokok, pas pulang teh istri protes, bau rokok cenah gitu. Nggak tahu tuh aneh gitu. Nah jadi bergaulnya kita ini harus selektif. Kalau bergaulnya dengan ahli zikir, alhamdulillah. Ahli masjid, ahli soleh, alhamdulillah. Nanti kita akan ke bawah. Tapi kalau kita gaulnya dengan ahli maksiat, lama-lama pun kita bisa-bisa ke bawah. Makanya yang boleh bergaul ke semua itu lapisan. Kalau bisa orang yang memang sudah kuat tauhidnya gitu. Kalau orang yang udah kuat tauhidnya itu bisa ngajak. Tapi kalau kita kira-kira belum kuat, janganlah. Nanti bisa-bisa kita yang diwarnai, bukan kita mewarnai mereka gitu. Nah inilah 4 racun hati yang kita harus hindari. Banyak bicara, banyak makan, banyak melihat, dan juga tadi apa? Banyak bergaul dengan yang salah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Terakhir, agar supaya hati kita hidup, kalau tumbuhan kan harus disiram, harus diberi nutrisi. Nah hati juga sama, harus diberikan nutrisi agar supaya hidup. Apa saja nutrisi hati agar supaya hidup hati? Itu diantaranya adalah pertama, zikrullah, zikir mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati jadi tenang dengan kita banyak berzikir. Kemudian berikutnya yang kedua, kita rajin berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, memahaminya. Maka insya Allah itu adalah nutrisi untuk hati kita. Jadi kalau kita misalnya udah merasa lemes, malas, futur untuk ibadah, coba paksakan untuk kita baca Al-Quran. Meskipun malas, paksakan. Nanti biasanya kalau udah dipaksakan, nanti sudah terbiasa, nah nanti itu bisa kembali lagi keimanan kita, bahkan bisa naik lagi. Karena zikir mengingat Allah, kemudian juga tilawah itu menambah keimanan kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dengan zikir kemudian dengan Al-Quran itu merupakan nutrisi yang membuat sehat, membuat hati kita menjadi hidup lagi. Berikutnya ikhwafillah yang ketiga adalah istighfar. Istighfar ini nutrisi, apalagi tatkala kita berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka segera dengan istighfar. Kalau istilahnya mah kalau tadi racun, ya, ketika kita maksiat, ketika kita berbuat dosa, nah istighfar itu penawarnya. Ya, perbanyaklah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak di dalam Al-Quran. Istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terakhir yaitu doa. Doa ini adalah nutrisi kita agar supaya Allah ini menetapkan hati kita. Jangan sampai kita setelah mendapatkan hidayah Allah palingkan lagi. Kita berharap seperti doa yang di dalam surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang kalau bisa rutinkan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana,
setelah Engkau memberikan hidayah pada kami. Nah, jadi perbanyak doa itu, dan juga tadi doa yang Rasulullah contohkan, ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub. Silakan untuk menjadi nutrisi hati kita, agar supaya hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi condong untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Oke, ikhwah fillah rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kita buka sesi pertanyaan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mangga silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak, hanya ini aja barangkali wawasan gitu kan, dalam surat Al-Baqarah yang ke-14 itu masuk mana itu yang seperti itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna dan seterusnya. Kalau pandangan saya sih itu kayaknya orang yang punya hati yang mati gitu. Iya. Nah ini kemungkinan kita kan akan berhadapan dengan pemilu 2024 gitu. Waduh, Nah, caper ya. Ya itu makanya saya hanya berwawasan saja. Mengucapkan assalamualaikum kan gampang juga, pakai kopiah juga gampang. Betul. Tapi yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah itu kan kita tidak bisa melihat hatinya gitu ya. Iya. Walaupun hatinya mati. Nah mudah-mudahan saja nanti ya kedepannya mungkin bagi kami lah yang berhubungan dengan itu kan, dia kalau ketemu dengan orang yang beriman mengatakan saya beriman. Iya. Tapi kalau ketemu sebangsanya dia mengatakan hanya memperolok-olok saja gitu. Betul. Nah mudah-mudahan saja kita tidak terkecoh oleh yang berkopiah yang mengatakan assalamualaikum barijil kelakuan tidak sesuai gitu ya. Iya. Untuk itu fokusan hanya evaluasi saya saja, itu yang kadang-kadang sulit kita memilih tadi pemimpin yang yang bisa betul-betul yang hatinya itu hidup. Iya. Makasih. Oke. Terima kasih. Itu tentang ayat itu dibagi dua ya, yang satu halaman itu. Yang atasnya itu tentang orang kafir. Yang berikutnya itu berkaitan tentang munafik. Jadi orang munafik itu dia tidak beriman, tapi hanya di mulut saja. Artinya ke hatinya itu enggak. Jadi dia hanya di mulut saja dan hanya untuk tadi, untuk istilahnya menyelamatkan dirinya gitu ya, biar aman gitu. Tapi ketika berbalik kepada kaumnya, maka ia katakan sebaliknya gitu. Nah, nanti pun itu kita kalau punya tadi mengaktifkan tadi ada fuad ya, fuad itu silakan kita misalnya dalam hal memilih, aktifkan fuad kita dengan ilmunya. Maksud ilmu itu informasi-informasi yang kita dapat, dan hati-hati infonya harus yang fakta, jangan yang sampai malah hoax gitu. Nah, yang kita karena di medsos itu berseliweran orang yang nggak paham, orang yang kurang pemahamannya itu bisa saja terjebak. Akhirnya ini dia yakini padahal dia hoax. Makanya kita kalau ada potongan-potongan video yang belum jelas, lebih baik lihat video yang utuhnya, cari sumbernya gitu. Terkadang kan sumbernya itu dari YouTube gitu. Kadang di YouTube itu dipotong-potong gitu. Nah, biasanya di YouTube itu ada yang komplitnya gitu. Nah, kita aktifkan tuh dengan keilmuan kita, kemudian nanti pun hati kita pasti akan Allah bimbing. Mana nih yang tepat, pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang tentu ingin lebih baik lagi ya, pemimpin yang bisa membawa kebaikan buat kita. Karena pemimpinnya bagus,
itu nanti juga ke bawahnya pun akan bagus. Tapi kalau pemimpinnya itu buruk, ke bawahnya pun buruk. Bisa dikatakan pemimpin itu adalah cerminan masyarakatnya. Tatkala masyarakatnya suka berbohong, suka ini, nanti pun kita dapati pemimpin yang gitu. Begitupun sebaliknya, tatkala kita mampu dakwah kita, ya, mencerdaskan dakwah kita, mengajak orang kepada Allah, nanti pun insya Allah akan hadir pemimpin yang sesuai dengan harapan kita, gitu. Jadi kalau bisa istikharah, gitu. Tadi aktifkan fuad kita dengan keilmuan, dengan masukan-masukan, sehingga kita bisa memilah dan memilih. Semuanya baik, mereka itu baik, tapi kita cari yang terbaik, gitu, di antara mereka. Mereka ini adalah putra-putra bangsa, gitu ya. Tentu yang namanya kekurangan pasti ada, ya. Tapi kita coba lihat dari segi misalnya apa, kecerdasannya, intelijennya, kemudian dari segi keamanahannya, track recordnya bisa kita lihat. Kebetulan yang capres yang sekarang kan bisa kita lihat tuh track recordnya, gitu ya. Kemudian juga bisa kita lihat bagaimana akhlaknya, ya. Lihat hobinya apa, kesehariannya apa, itu bisa kita lihat, ya, dengan medsos itu, gitu. Nah, kita kira-kira mau mendapatkan pemimpin yang seperti apa? Bapak Ibu lah yang menjadi pemilihnya. Nah, mudah-mudahan bisa mengaktifkan tadi hati fuadnya agar supaya kita bisa memilih, meskipun tadi gaib dalam artian kita tidak tahu hati-hati mereka itu, tapi dengan fuad kita itu bisa nampak. Oh, ini saya yakin ini pilihan kita, gitu. Meskipun nanti ternyata kalah, ya, qadarullah. Berarti itulah pemimpin kita, gitu. Yang tentu selama pemimpin itu memerintahkan kebaikan, maka kita pun wajib untuk mengikuti. Tapi kalau pemimpin kita memerintah kepada tidak sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya, maka tidak ta'ata li maksiatillah, tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Sudah ya, cukup. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan dari kami. Dan sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi wawasan, terutama tadi tentang komponen hati, ya. Ada apa tadi? Yang pertama ada sodarun, dada, permukaan. Kemudian yang kedua ada qalbun. Kemudian berikutnya ada fuad, dan yang keempat ada lub, ya, lubun. Nah, ini komponen-komponen hati yang mana tatkala Allah sudah memberikan hidayahnya, ya, dari lubnya, maka itu akan memancar. Tapi kalau nanti melakukan maksiat-maksiat, itu dari sodrunnya itu menutupi, nutup. Nah, sehingga cahayanya ini tidak tembus karena tadi banyak maksiat, sehingga nanti anggota tubuh yang harusnya mengikuti secara naluri hati yang kebaikan, gitu, akhirnya karena tertutupi dengan maksiat, dengan dosa, itu jadi sebaliknya, gitu. Itu saja, terima kasih. Mari kita sama-sama akhiri dengan tahmid dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.